Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan materi kami yang akan kami bahas mengenai presentasi kali ini, yaitu mengenai perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Beberapa materi yang akan kami bahas diantaranya dari sejarah, permasalahan, kami mengidentifikasi masalah, lalu menganalisis, lalu pemodelan strategi, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Penjelasan dimulai dari saya sendiri, yaitu saya akan bahas mengenai sejarah singkat dari PT Kereta Api Indonesia. Jadi PT Kereta Api Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 1999 berdasarkan akta notaris di Jakarta. Pendirian perusahaan Kereta Api Indonesia disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober tahun 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari. Lalu pada tanggal 25 Mei tahun 1963, pemerintah Republik Indonesia membentuk Perusahaan Negara Kereta Api Indonesia atau PNKA melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963. Kemudian PNAK diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tanggal 15 September tahun 1997. Lalu pada selanjutnya perubahan lagi pada tanggal 31 Juli tahun 1995, Perumka atau Perusahaan Umum Kereta Api meluncurkan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dengan merek kereta api Argo Bromo dengan nomor JS 950. Lalu Perumka kemudian mengembangkan merek kereta api Argo lainnya seperti Argo Lau, Argo Mulia, dan Argo Parayangan. Lalu pada tanggal 3 Februari tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 yang mengubah bentuk Perumka menjadi perusahaan perseroan atau Persero dengan nama PT Kereta Api Persero atau PTKA. Dengan status baru tersebut, PTKA beroperasi sebagai perusahaan bisnis yang berorientasi laba. Lalu terakhir, pada tanggal 5 Oktober tahun 2009, PT Kereta Api Persero mengubah namanya menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI. Lalu, berdasarkan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, perubahan nama tersebut berlaku mulai pada tanggal 11 Mei 2010. Lalu selanjutnya ada permasalahan yang kami angkat pada topik presentasi kali ini, yaitu masalah sistem informasi atau teknologi informasi pada perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, PT Kereta Api Indonesia telah berperan penting dalam menghadirkan layanan transportasi kereta api yang andal dan efisien bagi masyarakat Indonesia. Namun perusahaan ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang perlu diatasi guna meningkatkan kualitas operasional. Ada beberapa poin yang dijabarkan. Yang pertama adalah PT KAI perlu mengatasi masalah efisiensi operasional dalam mengelola jadwal perjalanan, ketersediaan kereta, dan juga pemeliharaan. Dan lalu perusahaan harus menemukan cara untuk meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Lalu poin kedua, selain itu, peningkatan layanan pelanggan juga menjadi fokus perhatian PT KAI Indonesia. Lalu yang ketiga adalah aspek keamanan dan sistem informasi juga menjadi perhatian penting. Di poin ketiga ini, PT KAI Indonesia harus melindungi data pelanggan dengan baik, menjaga kontinuitas operasional dan mengantisipasi potensi serangan cyber yang dapat merusak integrasi sistem. Lalu selanjutnya di poin keempat, ada pembangunan infrastruktur teknologi menjadi aspek krusial, termasuk jaringan komunikasi yang handal, perangkat keras yang mutakhir, dan juga sistem aplikasi yang efektif. Lalu yang ketiga adalah ada analisis. Analisis yang dimaksud di sini meliputi analisis internal dan eksternal
pada sistem informasi atau teknologi informasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia. Internal sistem informasi pada PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki elemen-elemen yang berperan dalam pengelolaan dan pengoperasian sistem informasi di dalam organisasi. Sistem informasi yang kuat dan terintegrasi mendukung kegiatan dan proses yang dilakukan oleh PT KAI Indonesia, mulai dari pemesanan tiket hingga operasional dan layanan pelanggan. Lalu dengan adanya internal sistem informasi yang efektif, PT KAI Indonesia dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan kepada pelanggan, dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia memiliki beberapa sistem informasi yang digunakan dalam operasional dan manajemen perusahaan. Beberapa poin yang kami jabarkan di sini, yaitu yang pertama adalah sistem pemesanan tiket. Pada PT Kereta Api Indonesia, memiliki sistem pemesanan tiket yang terintegrasi, yang memungkinkan pelanggan untuk memesan tiket secara online melalui situs web resmi, aplikasi mobile, aplikasi KAI, atau melalui loket tiket. Lalu yang poin kedua adalah sistem manajemen inventaris. PT KAI Indonesia menggunakan sistem informasi untuk mengelola inventaris dan persediaan, termasuk suku cadang, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan dalam operasional kereta api. Lalu pada poin ketiga, sistem manajemen operasional. Yang dimaksud adalah PT KAI Indonesia memiliki sistem yang digunakan untuk memantau dan mengelola operasional kereta api. Sistem ini mencakup informasi tentang jadwal, keberangkatan dan kedatangan kereta, lalu pemantauan ketersediaan kereta, serta penjadwalan perawatan dan pemeliharaan. Lalu berikut juga kami jabarkan beberapa sistem informasi utama yang ada di PT KAI Indonesia. Yang pada nomor keempat, sistem manajemen sumber daya manusia. PT KAI Indonesia menggunakan sistem informasi untuk manajemen SDM yang mencakup informasi tentang data karyawan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, absensi, penggajian, serta manajemen kinerja. Sistem-sistem ini membantu dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait tenaga kerja perusahaan. Lalu yang berikutnya ada sistem pelacakan dan pemantauan. Di sistem ini digunakan untuk melacak dan memantau pergerakan kereta api, baik dalam hal jadwal perjalanan, lokasi aktual, maupun ketersediaan tempat duduk. Pada sistem ini memberikan informasi akurat kepada pelanggan dan pihak terkait untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api. Lalu pada poin ke-6 ada sistem layanan pelanggan. PT KAI Indonesia memiliki sistem informasi yang mendukung layanan pelanggan, termasuk pengelolaan komplain, pengambilan tiket, pengaturan perubahan jadwal, serta penyediaan informasi terkait layanan dan fasilitas yang tersedia di kereta api. Lalu selanjutnya ada analisis internal teknologi informasi. Pada poin A ada infrastruktur teknologi informasi. Terdapat beberapa contoh yang kami jabarkan pada teknologi informasi di PT Kereta Api Indonesia, diantaranya yang pertama adalah evaluasi perangkat keras, seperti pengolahan server, jaringan, perangkat penyimpanan data, untuk memastikan keandalan dan skalabilitas yang memadai. Lalu yang poin nomor 2, ada evaluasi perangkat lunak, termasuk sistem operasi, basis data, dan aplikasi pendukung untuk memastikan kecukupan fungsionalitas keamanan. Lalu selanjutnya, pada poin ketiga ada penilaian terhadap jaringan komunikasi untuk memastikan konektivitas yang handal. Dari analisis-analisis ini digunakan untuk mendukung operasional pada lingkungan teknologi informasi di perusahaan PT KAI. Lalu lanjut pada poin B ada sistem aplikasi. Pada sistem aplikasi yang digunakan di PT Kereta Api Indonesia, seperti sistem manajemen penjualan tiket, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia, evaluasi ini akan mengidentifikasi sejauh mana sistem digunakan. Lalu untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan,
efisiensi, dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya ada sistem aplikasi. Lalu selanjutnya ada proses dan prosedur. Evaluasi proses dan prosedur terkait pengolahan teknologi informasi di PT Kereta Api Indonesia, termasuk manajemen perubahan, manajemen kejadian, manajemen pemulihan bencana, lalu dukungan pengguna. Evaluasi-evaluasi yang tadi saya sebutkan itu untuk memastikan bahwa proses dan prosedur yang ada menjadi efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada ketersediaan dan kinerja. Evaluasi ketersediaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini meliputi evaluasi waktu henti sistem, waktu tanggap, kecepatan akses, dan juga kapasitas sistem untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia dapat diandalkan dan memadai. Next. Lalu selanjutnya ada pembahasan mengenai analisis eksternal sistem informasi pada lingkungan PT Kereta Api Indonesia. Analisis eksternal sistem informasi pada PT Kereta Api Indonesia melibatkan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pengolahan sistem informasi perusahaan. Kami jabarkan beberapa faktor eksternal tersebut antara lain adalah yang pertama ada perkembangan teknologi. Evaluasi perkembangan teknologi informasi di industri perkeretaapian dan sektor yang terkait itu melihat tren teknologi seperti IoT, Big Data, kecerdasan buatan, dan sistem otomasi yang dapat mempengaruhi operasional dan pelayanan pada PT Kereta Api Indonesia. Lalu Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Next. Nah, poin berikutnya yaitu yang keempat, yaitu ketersediaan tenaga kerja dan keterampilan. Jadi, tenaga kerja dan keterampilan ini itu yang terampil dalam bidang teknologi informasi di sektor perkeretaapian, di mana melihat apakah ada kekurangan, keterampilan, atau kebutuhan untuk melatih dan mengembangkan staf IT pada PT KAI ini untuk menghadapi tantangan teknologi informasi yang kompleks. Nah, poin kelima yaitu kebutuhan dari pelanggan, di mana analisis kebutuhan dan harapan pelanggan ini terkait dengan penggunaan sistem informasi untuk melihat apakah ada permintaan untuk layanan digital, pembelian tiket, atau layanan informasi penumpang yang lebih baik. Di mana evaluasi ini itu untuk membantu PT KAI dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui sistem informasi. Nah, poin keenam yaitu ancaman keamanan dan privasi. Analisis risiko terkait dengan keamanan dan privasi data yang dihadapi oleh PT KAI ini untuk melihat ancaman cyber yang mungkin muncul atau serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi dan pelanggaran data. Nah, di mana evaluasi ini tuh membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah keamanan yang perlu diambil untuk melindungi sistem informasi dan data pelanggan. Next. Nah, selanjutnya yaitu analisis eksternal teknologi informasi.
Nah, analisis eksternal teknologi informasi pada PT KAI Indonesia ini melibatkan evaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada tren teknologi. Jadi, tren teknologi ini tuh melakukan pemantauan terhadap tren teknologi informasi yang terjadi di industri perkeretaapian dan sektor yang terkait. Di mana hal ini termasuk teknologi seperti Internet of Things, Big Data, AI, komputasi awan, atau mobile computing. Nah, analisis ini tuh membantu mengidentifikasi peluang penggunaan teknologi baru yang meningkatkan operasional, efisiensi, dan pelayanan pada PT KAI. Nah, aspek yang kedua yaitu persaingan industri. Jadi, melakukan analisis terhadap bagaimana perusahaan bersaing dalam industri perkeretaapian menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing mereka. Nah, di mana evaluasi ini membantu PT KAI Indonesia memahami strategi teknologi informasi yang digunakan oleh pesaing dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi ini untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif. Aspek yang ketiga yaitu ada peraturan dan kebijakan. Jadi menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi di sektor perkeretaapian. Jadi ini tuh mencakup peraturan perlindungan data, privasi, keamanan informasi, dan kompatibilitas standar industri. Jadi evaluasi atau analisis ini membantu PT KAI memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi mereka itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, poin keempat yaitu ketersediaan sumber daya. Jadi menilai ketersediaan tenaga kerja terampil dalam bidang teknologi informasi di industri perkeretaapian. Jadi hal ini meliputi pemahaman tentang kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi di PT KAI Indonesia. Jadi jika ada kekurangan keterampilan, perusahaan dapat merencanakan pelatihan atau menggandeng mitra yang kompeten dalam teknologi informasi. Poin kelima yaitu kebutuhan pelanggan. Jadi hal ini tuh eh, melakukan analisis terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, jadi hal ini termasuk permintaan untuk layanan penjualan tiket online, aplikasi pemesanan, layanan informasi penumpang, atau pengalaman pelanggan yang mungkin lebih baik melalui teknologi informasi. Di mana analisis ini atau evaluasi ini membantu PT KAI dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang perlu dipenuhi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Poin keenam yaitu keamanan dan privasi. Jadi analisis risiko terkait dengan keamanan dan privasi yang dihadapi oleh PT KAI ini melihat ancaman cyber yang mungkin muncul, serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi, dan pelanggaran data. Di mana evaluasi ini membantu PT KAI dalam mengidentifikasi langkah-langkah keamanan yang perlu diambil untuk melindungi sistem informasi dan data pelanggan. Oke, materi selanjutnya yaitu strategi, di mana strategi ini tuh meliputi strategi model proses bisnis dan dari PT KAI. Baik, selanjutnya yaitu analisis internal bisnis. Yang pertama ada analisis critical success factor atau CSF. Di CSF ini tuh adalah salah satu kegiatan perusahaan yang berpengaruh kuat pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, perusahaan biasanya memiliki beberapa CSF. Nah, dari beberapa kondisi yang ada, maka dapat diambil beberapa komponen penentu CSF yang dijabarkan pada poin di bawah ini. Yang pertama itu
ada pelayanan yang memenuhi dan meningkatkan harapan dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, memastikan jadwal yang konsisten, ketepatan waktu, dan juga penanganan yang baik terhadap keluhan pelanggan. Yang ketiga, pelayanan dan kebersihan di dalam kereta api. Yang keempat, keselamatan penumpang dan juga keamanan perjalanan. Yang kelima, efisiensi operasional yang mencakup pengelolaan inventaris, penggunaan sumber daya, dan pengendalian biaya. Yang keenam, membantu infrastruktur baru dan memelihara infrastruktur yang telah ada. Yang ketujuh, adanya pelatihan karyawan, yaitu dapat meningkatkan mutu dan juga kualitas SDM. Yang kedelapan, teknologi informasi sudah dikembangkan dengan optimal sebagai bentuk dari transformasi digital. Yang terakhir, pengelolaan limbah, penggunaan energi yang efisien, dan pengurangan emisi dalam operasional. Selanjutnya ada analisis SWOT dari PTK ini. Yang pertama itu dari strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki jaringan kereta api yang meliputi banyak kota di Indonesia, memberikan aksesibilitas yang baik bagi pelanggan. Yang kedua, telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman dalam mengelola operasional kereta api. Yang ketiga, mempunyai hak monopoli yang memberikan pemerintah untuk mengelola industri kereta api di Indonesia. Yang keempat, menyediakan berbagai layanan kereta api seperti eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Itu untuk strength. Yang selanjutnya, weakness atau kelemahan. Pertama, ada keterbatasan infrastruktur seperti jaringan rel yang belum merata dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di beberapa wilayah. Yang kedua, masih mengandalkan subsidi pemerintah untuk menjaga keseimbangan keuangan. Dan yang terakhir, tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Nah, masih di analisis SWOT, yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus berlanjut. Terdapat peluang untuk meningkatkan permintaan transportasi massal, termasuk kereta api. Yang kedua, rencana pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia, seperti pembangunan jalur kereta api baru dan perluasan jaringan. Yang ketiga, adopsi teknologi informasi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan juga mengoptimalkan manajemen perusahaan. Nah, selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan modal transportasi lain seperti transportasi udara dan juga darat. Yang kedua, ada fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian kondisi pasar dapat mempengaruhi daya beli dan permintaan pelanggan terhadap layanan PT KAI. Yang terakhir, perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi, regulasi, atau persaingan bisnis dapat berdampak pada kinerja dan strategi PT KAI. Yang Selanjutnya selanjutnya akan kami, dilanjut oleh Permana. ya, dan di sini ada matriks. Eh, yang pertama ini ada strategi untuk menggunakan eh, strength yang ada untuk meningkatkan opportunity-nya. Yang pertama itu adalah PT KAI dapat memanfaatkan reputasi yang baik dan pengalaman yang dimiliki selama dibangun untuk memperluas jaringan kereta api ke daerah-daerah yang belum terjangkau, mengambil peluang dari pertumbuhan permintaan transportasi massal. Yang kedua ada PT KAI dapat menggunakan keahlian dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan layanan yang lebih inovatif. Nah, strategi weakness opportunity ini, PT KAI dapat menjalin kemitraan dengan pihak ketiga seperti pemerintah, pengembang infrastruktur, atau perusahaan logistik untuk memanfaatkan peluang pengembangan infrastruktur transportasi dan mengatasi keterbatasan infrastruktur yang dimiliki. Yang kedua,
PT KAI dapat mengatasi kelemahan dalam efisiensi operasional dengan mengadopsi teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan pengelolaan inventaris, penjadwalan, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Untuk strategi strength trade, yang pertama, PT KAI dapat mempertahankan reputasi dan kepercayaan pelanggan dengan terus meningkatkan keandalan, pelayanan, dan keselamatan perjalanan untuk menghadapi persaingan dengan moda transportasi lain. Yang kedua, PT KAI dapat mengembangkan layanan yang lebih beragam dan diferensiasi untuk mengatasi ancaman dari fluktuasi ekonomi dan diversifikasi sumber pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir ada strategi weakness trade. PT KAI, yang pertama, PT KAI perlu fokus pada peningkatan efisiensi operasional untuk mengatasi ancaman persaingan dan fluktuasi ekonomi. Dan yang kedua, PT KAI dapat mencari peluang diversifikasi pendapatan dengan mengembangkan sumber pendapatan baru dalam sektor lainnya. Selanjutnya, dan di sini ada tabel analisis balance scorecard yang bisa dilakukan PT KAI. Nah, yang pertama ya perspektif keuangan. Nah, untuk meningkatkan perspektif keuangan ini tujuannya itu meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan PT KAI. Nah, indikator untuk meningkatkan hal tersebut, yang pertama itu pendapatan bersih, margin keuntungan, pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya operasional. Untuk hal yang bisa dilakukan, inisiatif yang bisa dilakukan itu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya, meningkatkan penggunaan sumber daya dengan lebih efisien, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan. Nah, untuk perspektif pelanggan, eh, tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar. Nah, indikator untuk mencapai hal tersebut, yang pertama itu tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, jumlah pelanggan baru, dan tingkat keluhan pelanggan. Nah, inisiatif yang bisa diambil PT KAI untuk meningkatkan hal-hal tersebut, yang pertama itu meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dengan pelatihan staf yang baik, menjaga ketepatan waktu dan keandalan jadwal perjalanan kereta api, dan yang terakhir meningkatkan pengalaman pelanggan melalui inovasi layanan dan fasilitas yang lebih baik, maupun di keretanya ataupun eh, dalam digitalisasinya. Yang ketiga ada dalam perspektif proses internal, ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Indikator kesuksesannya adalah yang pertama tingkat ketepatan waktu kereta api, tingkat keterlambatan dan pembatalan perjalanan, jumlah insiden keamanan dan keselamatan, dan produktivitas tenaga kerja. Inisiatif yang bisa diambil oleh PT KAI untuk meningkatkan mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama meningkatkan perencanaan dan pengelolaan jadwal perjalanan kereta api, mengadopsi teknologi dan sistem informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional, dan terakhir memperkuat kebijakan keamanan dan keselamatan untuk melindungi pelanggan dan karyawan. Yang terakhir dari matriks ini adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, indikator kesuksesannya adalah yang pertama tingkat partisipasi pelatihan karyawan, inovasi produk dan layanan baru, tingkat retensi karyawan, penerapan teknologi baru. Inisiatif yang bisa diambil oleh PT KAI untuk meningkatkan hal-hal tersebut, yang pertama itu meningkatkan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Yang kedua, mendorong budaya inovasi dan penerapan teknologi baru dalam operasional perusahaan. Itulah analisis balance scorecard PTKI. Selanjutnya adalah ada analisis based view. Nah, analisis based view ini menjelaskan tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh PT KAI dalam proses bisnisnya. Nah, untuk sumber daya fisik, PT KAI memiliki keunggulan yaitu memiliki jaringan rel yang luas di seluruh Indonesia, menjadi aset yang penting yang memberikan keunggulan kompetitif dalam memberikan aksesibilitas
fleksibilitas transportasi yang baik. Yang kedua, PT KAI juga memiliki stasiun-stasiun kereta api, lokomotif, gerbong, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam operasional kereta api. Dan terakhir, PT KAI memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur kereta api. Nah, untuk sumber daya manusia, PT KAI memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan terlatih dalam operasional kereta api, termasuk kondektur kereta api, tugas perawatan, dan staf operasional lainnya. PT KAI juga memiliki pemahaman mendalam tentang industri transportasi kereta api di Indonesia, termasuk aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam perspektif sumber daya organisasi, PT KAI memiliki keunggulan yaitu reputasi yang kuat sebagai operator transportasi kereta api yang handal dan aman di Indonesia, sehingga memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Yang kedua, PT KAI memiliki sistem manajemen yang baik untuk mengelola operasional kereta api, termasuk perencanaan jadwal, pengelolaan inventaris, dan manajemen keamanan. Dan juga PT KAI memiliki jaringan distribusi yang luas melalui stasiun-stasiun kereta api di berbagai kota, memungkinkan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dalam sisi sumber daya teknologi, PT KAI memiliki keunggulan teknologi informasi dan sistem yang canggih untuk mengelola operasional kereta api, termasuk sistem pemesanan tiket, manajemen jadwal, dan pelacakan perjalanan kereta api. Nah, PT KAI juga menggunakan teknologi terkini untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api, seperti sistem deteksi kecelakaan dan pengamanan lintasan kereta api. Itulah analisis base view yang dimiliki PT KAI. Selanjutnya ada analisis internal value chain. Nah, untuk firm infrastructure infrastruktur perusahaan, yang pertama itu manajemen umum dan keuangan perusahaan, pengembangan strategi dan perencanaan jangka panjang, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang kedua ini human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu rekrutmen dan seleksi karyawan yang berkualitas untuk posisi yang dibutuhkan, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, dan penilaian kinerja dan penghargaan untuk mendorong motivasi dan kinerja yang baik. Untuk teknologi development atau pengembangan teknologi, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang mendukung operasional PT KAI seperti sistem pemesanan tiket, manajemen jadwal, dan pelacakan perjalanan. Yang kedua, inovasi dalam teknologi transportasi kereta api, seperti penggunaan sistem komunikasi yang canggih, pemantauan perjalanan secara real-time, dan sistem keselamatan yang terbaru. Yang ketiga ini penggunaan teknologi digital dalam layanan pelanggan, seperti aplikasi mobile untuk pemesanan tiket dan informasi perjalanan. Dan yang terakhir, procurement atau pengadaan. Yang satu, pertama pengadaan bahan bakar, suku cadang, dan perlengkapan operasional yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional kereta api. Pengadaan infrastruktur dan fasilitas, termasuk pembangunan dan perawatan stasiun kereta api, serta pemeliharaan rel dan peralatan lainnya. Yang terakhir, pengadaan jasa dan kontrak, seperti perawatan dan perbaikan kereta api, keamanan, dan layanan pendukung lainnya. Nah, hal-hal ini merupakan aktivitas dukungan yang bisa dilakukan oleh PT KAI untuk meningkatkan kinerja bisnis internal pada PT KAI. Nah, ini adalah analisis kegiatan utama yang dilakukan PT KAI untuk mengelola mengelola beberapa aspek dalam proses bisnisnya. Yang pertama, untuk logistik inbound, ini ada perencanaan jadwal perjalanan kereta api dan manajemen persediaan. Kedua, pengadaan bahan bakar, suku cadang, sumber daya operasional lainnya. Terakhir, pengaturan dan pengelolaan sistem kereta api, stasiun kereta api, serta pengaturan transportasi barang dan penumpang. Untuk operasi, pengoperasian kereta api termasuk pengendalian perjalanan, pemeliharaan kereta, dan pengaturan keamanan perjalanan. Pengelolaan sistem stasiun kereta api, termasuk layanan tiket, penumpang, dan bagasi. Dan terakhir, pengelolaan sistem informasi dan teknologi
yang mendukung operasional kereta api. Untuk logistik outbound, ini ada pengaturan distribusi dan pengiriman barang, pengelolaan jadwal perjalanan kereta api dan informasi pelayanan kepada pelanggan, dan pengaturan penyeberangan dan perhubungan dengan moda transportasi lain. Untuk pemasaran dan penjualan, ada penyediaan layanan informasi dan pemesanan tiket kepada pelanggan, strategi pemasaran untuk mempromosikan layanan dan produk PT KAI, dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan dan pengembangan program loyalitas. Dan yang terakhir, untuk aspek layanan, pelayanan pelanggan yang berkualitas termasuk bantuan penumpang, penanganan keluhan, dan fasilitas stasiun yang baik. Pengelolaan program pemeliharaan kereta api untuk memastikan kualitas perjalanan yang aman dan nyaman. Dan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan pelayanan pelanggan. Dan di sini ada analisis eksternal bisnis yang ada di PT KAI. Yang pertama adalah analisis space. Yang pertama untuk kondisi politik. Nah, perubahan dalam regulasi transportasi, peraturan keselamatan, dan kebijakan pemerintah terkait investasi dan pengembangan infrastruktur dapat mempengaruhi operasional PT KAI. Yang kedua itu ketidakstabilan politik, perubahan pemerintahan, dan perubahan kebijakan dapat mempengaruhi kepastian bisnis dan operasional PT KAI. Nah, untuk dalam kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan permintaan akan transportasi kereta api dan membuka peluang pasar baru bagi PT KAI. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar dan inflasi dapat mempengaruhi biaya operasional, pengadaan bahan bakar, dan perawatan peralatan PT KAI. Yang terakhir, perubahan tarif energi, khususnya harga bahan bakar, dapat mempengaruhi biaya operasional PT KAI juga. Selanjutnya, nah untuk kondisi sosial, perubahan demografi, seperti pertumbuhan penduduk perkotaan dan perubahan gaya hidup, dapat mempengaruhi pola perjalanan dan permintaan transportasi kereta api. Meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan keberlanjutan dapat mendorong permintaan untuk transportasi yang ramah lingkungan seperti kereta api. Yang ketiga, perubahan preferensi pelanggan terhadap kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses dapat mempengaruhi permintaan terhadap layanan PT KAI. Dan untuk kondisi teknologi, yang pertama, kemajuan teknologi dalam sistem informasi, telekomunikasi, otomatisasi, dan keselamatan kereta api dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional PT KAI. Pengembangan aplikasi mobile dan platform e-commerce mempengaruhi cara pelanggan memesan tiket dan mendapatkan informasi perjalanan kereta api. Perkembangan teknologi keselamatan seperti sistem deteksi kecelakaan, pengawasan perjalanan real-time, dan sistem pengamanan perlintasan kereta api dapat meningkatkan keselamatan operasional PT KAI. Oke, baik, diambil alih oleh saya ya. Di sini terdapat analisis five competitive force. Di mana yang pertama itu ada poin pertama ada ancaman dari produk pengganti. Di mana PT KAI menghadapi ancaman dari produk pengganti seperti transportasi udara, bus, mobil pribadi, dan transportasi online seperti ride sharing dan penyewaan mobil. Pelanggan dapat memilih alternatif jika merasa lebih nyaman, cepat, atau ekonomis dibandingkan dengan kereta api. PT KAI harus terus meningkatkan layanan dan pengalaman perjalanan agar tetap kompetitif dibandingkan dengan produk pengganti ini. Poin kedua, ada persaingan antar pesaing, di mana industri transportasi, yaitu PT KAI bersaing dengan operator kereta api lainnya, serta perusahaan transportasi lain seperti maskapai penerbangan, perusahaan bus, dan perusahaan transportasi darat lainnya. Persaingan ini terkait dengan harga tiket, kualitas layanan, jaringan rute, kecepatan perjalanan, dan inovasi dalam teknologi layanan. Nah, untuk PT KAI perlu memperhatikan layanan-layanan kompetitif yang diambil oleh pesaing dan menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakannya.
Poin ketiga, ada negosiasi kekuatan pembeli, di mana pelanggan PT KAI, baik individu maupun korporat, memiliki kekuatan dalam bernegosiasi terkait harga tiket, diskon, dan layanan tambahan. Jika pelanggan memiliki alternatif transportasi yang lebih menguntungkan, mereka dapat mempengaruhi PT KAI untuk memberikan penawaran yang lebih baik. Oleh karena itu, PT KAI harus memahami kebutuhan dan preferensi pelanggannya, memberikan nilai tambah, dan menjaga kepuasan pelanggan agar dapat mempertahankan loyalitas mereka. Lalu poin keempat, ada negosiasi kekuatan pemasok. PT KAI bergantung pada pemasok suku cadang, bahan bakar, peralatan, dan jasa pendukung lainnya. Jika pemasok memiliki kekuatan tawar yang tinggi, mereka dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh PT KAI. PT KAI harus menjaga hubungan yang baik dengan pemasok melalui negosiasi yang efektif dan mencari alternatif pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan. Poin yang terakhir, ada ancaman dari masuknya pesaing baru. PT KAI menghadapi ancaman dari potensi masuknya pesaing baru ke dalam industri transportasi kereta api. Meskipun masuknya pesaing baru membutuhkan investasi yang signifikan dan regulasi yang ketat, perubahan kebijakan pemerintah atau kemajuan teknologi dapat memfasilitasi masuknya pesaing baru. PT KAI harus terus memperkuat keunggulan kompetitifnya, baik melalui pelayanan keunggulan, investasi dalam teknologi, atau pembangunan infrastruktur untuk menghambat masuknya pesaing baru. Namun sekarang itu ada pesaing baru, yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung. Nah, ini tuh komputer barunya PT KAI, jadi PT KAI harus lebih siap dari ancaman pesaing baru. Nah, lalu di sini terdapat analisis eksternal value change. Nah, yang pertama ada logistik dan supply. Yang pertama ada PT KAI harus perlu menjalin kemitraan dengan perusahaan logistik untuk memastikan pengiriman suku cadang, bahan bakar, dan peralatan pendukung ke stasiun kereta api tepat waktu. Poin kedua, ada PT KAI bergantung pada pemasok suku cadang, bahan bakar, dan peralatan lainnya. Penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemasok yang dapat memberikan produk berkualitas dan harga yang kompetitif. Yang kedua, ada jasa perawatan dan perbaikan. Nah, di sini tuh PT KAI dapat bekerja sama dengan perusahaan jasa perawatan dan perbaikan kereta api untuk memastikan kereta api dalam kondisi yang baik dan aman. Kedua, ada PT KAI dapat bekerja sama dengan Biro Perjalanan dan agen distribusi untuk memasarkan dan menjual tiket kereta api kepada pelanggan. Nah, di sini ada pemerintah dan regulator. Poin pertama yaitu PT KAI harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan dukungan dan kepastian regulasi yang memadai. PT KAI juga harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini investasi infrastruktur dan pengembangan layanan kereta api. Poin kedua, ada PT KAI harus mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh otoritas pengatur transportasi dan keselamatan. Nah, di sini juga ada poin untuk mitra bisnis dan aliansi strategis, di mana PT KAI dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan transportasi lain, seperti maskapai penerbangan, operator bus, atau perusahaan transportasi darat untuk memberikan solusi transportasi yang terintegrasi bagi pelanggan. Seperti halnya di bandara-bandara sudah ada ya, jadi untuk sudah penurunan dari bandara tuh bisa dijemput dengan kereta api di bandara dan sampai di kota yang checkpoint berdekatan dengan lokasi ataupun hotel yang dituju oleh pelanggan. Yang kedua ini, ada PT KAI dapat berkolaborasi dengan perusahaan swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur, penggunaan lahan, atau pengembangan fasilitas penunjang lainnya. Nah, di sini juga masyarakat untuk analisis external value chain ada poin untuk masyarakat dan pelanggan. Poin pertama ada PT KAI harus memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta berkomunikasi dengan mereka
untuk memperbaiki layanan, memberikan pengalaman perjalanan yang baik, dan membangun loyalitas pelanggan. Poin yang kedua ada PT KAI harus menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal, menghormati budaya dan lingkungan setempat, serta berkontribusi pada pembangunan daerah. Nah, di sini terdapat rekomendasi perencanaan yang dimana terdapat strategi yang telah dikembangkan. Di antaranya ada jangka pendek. Rencana jangka pendek tuh poin pertamanya itu ada meningkatkan keamanan sistem informasi, di mana PT KAI dapat mengembangkan dan meningkatkan keamanan sistem informasi serta mereka tuh harus mengadopsi langkah-langkah seperti pemantauan keamanan, pembaruan perangkat lunak yang teratur, dan pelatihan staf terkait keamanan informasi. Poin yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan aplikasi mobile, di mana perusahaan dapat mengembangkan atau meningkatkan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan untuk membeli tiket, mendapatkan informasi perjalanan, dan memberikan umpan balik. Dalam rangka ini, PT KAI Indonesia dapat melakukan integrasi dengan sistem pembayaran elektronik yang populer sehingga meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi pelanggan. Nah, hal ini sudah diimplementasikan oleh PT KAI dengan pembayaran e-wallet atau tap card yang ada NFC-nya. Dan juga sekarang tuh PT KAI udah berinovasi untuk tiket masuknya itu menggunakan Face ID. Jadi menggunakan face scanner untuk masuk ke dalam stasiun. Nah, untuk Face ID itu masih terdapat di stasiun-stasiun besar di Indonesia, belum sepenuhnya sudah diimplementasikan. Nah, hal yang ketiga ini yaitu memperkuat dukungan pelanggan, yaitu fokus untuk meningkatkan sistem dukungan pelanggan seperti pusat pelayanan pelanggan, self-service melalui portal web, dan aplikasi lainnya melalui portal web untuk memudahkan pelanggan mendapatkan bantuan dan informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini ada jangka menengah yaitu pengembangan sistem manajemen operasional seperti PT KAI Indonesia harus menginvestasikan dalam pengembangan sistem manajemen operasional lebih terintegrasi dan otomatis. Nah, yang kedua ada penggunaan teknologi big data dan analitik. Perusahaan dapat menggali potensi data yang dimiliki untuk mengimplementasikan solusi big data dan analitik yang membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik. Nah, yang poin ketiga ada meningkatkan infrastruktur jaringan. PT KAI Indonesia dapat memperbaharui dan meningkatkan infrastruktur jaringan mereka untuk memastikan konektivitas yang andal di seluruh sistem kereta api. Nah, yang terakhir ada rencana jangka panjang, yang dimana poin pertama itu adalah transportasi digital end-to-end. Perusahaan dapat melakukan transformasi digital menyeluruh yang melibatkan seluruh objek operasional, pelayanan pelanggan, dan sumber daya. Nah, ini juga mencangkup implementasi Internet of Things, IoT, untuk pemantauan, dan manajemen aset kecerdasan buatan artificial intelligence untuk memproses data yang lebih cerdas, dan penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Untuk poin yang kedua adalah inovasi layanan. PT KAI Indonesia dapat terus mengembangkan layanan baru inovatif untuk mengembangkan pengalaman pelanggan. Misalnya, menggunakan teknologi biometrik untuk pembayaran dan identifikasi penumpang. Nah, hal ini sudah diimplementasikan walaupun masih di sebagian stasiun, namun sudah terimplementasikan di sebagian stasiun besar di kota Indonesia. Nah, di sini ada poin kelima yaitu kesimpulan, di mana terdapat kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yaitu PT KAI Indonesia memiliki sistem informasi yang kuat dan terintegrasi serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Yang dimana poin pertama itu faktor kunci keberhasilan PT KAI termasuk pelayanan pelanggan yang baik, jadwal yang konsisten, penanganan keluhan yang baik, kebersihan dan keselamatan perjalanan, efisiensi operasional, pengembangan teknologi informasi, dan pengelolaan lingkungan. Dalam analisis SWOT, kekuatan perusahaan terletak dalam jaringan kereta api yang luas,
pengalaman operasional, dan hak monopoli pemerintah. Namun, ada juga kelemahan seperti keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan para subsidi pemerintah. Poin kedua yaitu PT KAI memiliki peluang dalam pertumbuhan penduduk dan pengembangan infrastruktur, namun menghadapi ancaman dari pesaing dan moda transportasi lain dan fluktuasi ekonomi. Strategi perusahaan melibatkan pemanfaatan reputasi dan pengalaman, pengembangan inovasi pelayanan, kemitraan dengan pihak ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, dan diversifikasi pendapatan. Dalam analisis balance scorecard, tujuan perusahaan meliputi peningkatan profitabilitas, keputusan pelanggan, efisiensi operasional, dan kompetensi karyawan. Poin ketiga yaitu PT KAI memiliki keunggulan dalam sumber daya fisik, manusia, organisasi, dan teknologi. Dalam analisis value chain, PT KAI terlibat dalam aktivitas dukungan seperti manajemen perusahaan, sumber daya manusia, teknologi, dan penggadaan, serta kegiatan utama seperti logistik, operasi, pemasaran, dan layanan. Nah, di sini terdapat saran dari kelompok kami, yaitu PT KAI Persero memiliki fondasi yang kuat dalam hal sistem informasi dan teknologi informasi, namun tetap perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pesaing industri. Perusahaan harus terus meningkatkan sistem informasi, memenuhi harapan pelanggan, serta menjaga keamanan dan privasi data. Berikut saran dari kelompok kami, yaitu poin pertama ada di dalam meningkatkan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung pertumbuhan dan kehandalan sistem informasi. Yang kedua, ada dorong inovasi layanan dengan pengembangan aplikasi mobile dan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk menyeluruh di berbagai stasiun kereta api di seluruh Indonesia. Yang ketiga, yaitu jalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi dan penyedia layanan terkait transportasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengembangan layanan. Yang keempat adalah prioritaskan pengembangan keterampilan tim IT melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Poin kelima adalah tingkatan keamanan dan privasi data pelanggan dengan implementasi kebijakan data praktik terbaik. Yang keenam ada diversifikasi pendapatan dengan memperluas jangkauan bisnis seperti di bidang pariwisata atau pengiriman barang. Yang ketujuh ada pertahanan konsistensi pelayanan dan kualitas dengan memenuhi jadwal perjalanan, menangani keluhan dengan efektif, serta menjaga keselamatan dan kebersihan perjalanan. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya mewakilkan rekan-rekan saya, yaitu ada Eugenius Jano, ada Permana Kaisar Sibarani, dan juga ada Ihsan Alfauji. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.